saya ngajar di SD Negeri 1 Kalibarangan. Jadi mohon minta waktu Umi sebentar untuk saya wawancara ya Umi ya. Ini Mi, jadi selama Umi menjadi pimpinan di SD Negeri 1 Kalibarangan kan pastinya banyak sekali ya Mi ya mengalami masalah atau kasus-kasus yang Umi sendiri akan memilih keputusannya seperti apa. Nah, bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Lalu saya akan awali bersama mudah-mudahan depan menjadi penggerak sukses ya. Kalaupun dilema atau permasalahan yang ada di SD 1 Kalibarangan ini mungkin ya kalau mau di satu demi satu permasalahan yang mungkin terlalu banyak. Cuman dalam mengambil keputusan itu saya selalu berpikir untuk ke depan. Ke depan itu bagaimana permasalahan itu bisa selesai, kemudian berguna untuk kedepannya, untuk saya, untuk dewan guru saya, untuk anak-anak murid saya. Karena dilema etika itu pengambilan keputusan benar lawan benar. Jadi seandainya memang harus benar, saya harus mengambil keputusan seperti apa, kemudian apabila ya benar, ya memang berguna untuk semua yang ada di sekolah. Ya. Nah, bagaimana menjalankan mengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus kan pasti ada kasus di mana sama-sama penting ya Mia, yang ini mau diambil penting, yang satu juga pentingnya karena kita bingung memilih yang mana. Itu bagaimana cara Umi pengambilan keputusannya? Sama-sama menganggap nilai kebaikan. Begini, kalau menurut pengalaman yang sudah sering terjadi dan saya alami, pengambilan masalah itu saya kaji dulu masalahnya itu yang seperti apa, kemudian saya sharing dengan guru-guru saya, kemudian karena belajar itu nggak hanya harus di mana saja bisa belajar. Kemudian kalau seandainya memang guru-guru saya belum puas, saya jawabannya belum puas, ya saya sharing dengan sesama sekolah atau memang mereka yang memang berkecimpung atau sudah berpengalaman dalam masalah penyelesaian masalah itu. Baik Ami, terus langkah-langkah seperti apa yang biasa Umi lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya sih langkah-langkahnya ya masalahnya itu apa dulu, saya kaji dulu kira-kira apa perlu tidak saya sharing dengan kawan-kawan atau sharing dengan teman-teman sejawat. Kalau memang perlu mereka itu harus saya bertanya atau sharing atau tukar pengalaman, ya saya lakukan gitu. Tapi kalau memang bisa saya ambil keputusan sendiri, insya Allah saya ambil. Nah, jadi untuk selama ini Umi dalam pengambilan keputusan kan biasanya ada hal-hal yang paling efektif. Nah, hal-hal yang paling efektif itu hal-hal yang seperti apa Umi dalam pengambilan keputusan yang pernah Umi alami? Dalam pengambilan keputusan itu hal-hal yang paling efektif itu untuk kedepannya apa permasalahan itu memang bisa diterima keputusannya anak-anaknya, gurunya atau saya sendiri. Kemudian saya usahakan untuk bagaimana tindak lanjut dari permasalahan itu. Kalau memang dia memang berguna, ya kenapa enggak kita jalani. Kalaupun memang enggak berguna, ya gimana ceritanya gitu nanti. Gimana ya, karena kalau tidak ada tindak lanjut setiap permasalahan yang tidak ada tindak lanjutnya itu ya sama dengan mati di situ. Jadi nggak ada keputusan yang bisa diambil kalau memang kayak gitu. Jadi yang dalam bisa diambil itu tindak lanjutnya. Nah, pastinya pernah ya Umi mengalami saat pengambilan keputusan itu pasti adanya sebuah tantangan ya Mi. Nah, apa Mi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya gini, biasanya kalau tantangan itu ya masalah itu sedang diselesaikan. Ya biasa sih, kalau dewan guru, kemudian ada setiap dewan guru kan punya keputusannya masing-masing. Yang tantangannya itu untuk mempersatukan untuk mempersatukan pendapat guru-guru itu loh, biar menjadi sebuah keputusan yang memang kedepannya kita sama-sama sukses gitu.
Apakah Umi pernah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Untuk jadwal pemecahan masalah ini itu sepertinya nggak ada ya, nggak ada jadwal, nggak ada. Itu terjadi pada saat memang kalau masalah itu ada saja. Oh ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Untuk pengambilan keputusan itu saya rasa banyak ya faktor-faktor yang mendukung saya. Yang sudah pasti itu faktor sekolah, karena keputusan itu kira-kira berguna nggak untuk masyarakat sekolah saya. Tapi faktor-faktor manusianya juga ya rekan-rekan sejawat saya sesama kepala sekolah itu juga bisa di tempat saya bertanya, karena apalagi pada saat mereka sudah tertimpa masalah yang seperti saya alami. Kemudian keluarga juga mendukung, alhamdulillah Dewan Guru kemudian sesama warga masyarakat di sini juga insya Allah mendukung. Ya, Umi terima kasih atas wawancaranya. Ini semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga Umi sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ini Pak dari calon guru penggerak angkatan 7. Ini kebetulan ada tugas untuk mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah sebagai pimpinan di sekolah SDIT Insan Nobani ini. Ya insya Allah dibantu semampunya ya saya. Ya, terima kasih ya Pak ya sebelumnya. Ya, sama-sama. Yang ingin saya bertanya. Baik Pak, saya mau tanya nih, selama Bapak sebagai kepala sekolah di Institut Insan SDIT Insan Nobani, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika itu kita tahu ya Pak, bahwasanya perasaan kita benar lawan benar. Oh gitu. Jadi mungkin selama yang kita alami, mungkin kita nggak pernah ya mengidentifikasi bahwa itu ternyata termasuk dalam dilema etika. Jadi semua permasalahan itu mengalir aja, ya. Guru ada masalah, murid punya masalah, siswa juga akhirnya masalah. Jadi kita nggak secara langsung detail atau mengidentifikasi secara langsung. Tapi itu mengalir saja dan kita bisa memahami ketika memang dari permasalahannya tadi kita pahami, ya. Dari pokok permasalahan itu kita pahami dulu, ya. Baru kita tahu oh ini termasuk ini, ya. Gitu. Jadi kita mengalir saja dan artinya kan. Ya. Gitu. Jadi berdasarkan dilihat dari Ah. apa permasalahannya ya Ustaz, ya. Permasalahannya seperti apa. Jadi bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya Ustaz pernah mengalami kasus apa gitu, bisa diceritakan, terus cara pengambilan keputusannya bagaimana, karena sama-sama dua-duanya ini mengandung nilai sama-sama kebajikan. Jadi cara memutuskannya bagaimana? Baik, alhamdulillah ya. Jadi kalau yang namanya kita jadi kepala sekolah pasti nggak itu dari semua permasalahan, ya. Kita berinteraksi dengan di sini adalah guru, misalnya siswa dan wali murid. Kita ambil contoh saja mungkin yang pernah kita alami selama menjabat sebagai kepala sekolah adalah yang dari guru aja lah yang kita menyelesaikan, mungkin saya panggil, kita ajak suara kecil di situ, kita bahas di situ sebelum kita fullkan di forum besar rapat dewan guru, kita sudah rapat dulu lah. Itulah yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Gitu Zat. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Ya itulah yang sudah saya tanya-tanya. Alhamdulillah saya sangat setuju sekali dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di sini. Kebijakan yang telah Bapak ambil dalam sebuah keputusan sangat membuat saya termotivasi ke depannya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sehat selalu dan Bapak nambah sukses untuk Amin. kedepannya. Ya. Itu saja mungkin Pak yang bisa dapat saya lakukan dalam wawancaranya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak